Halo, aku Michelle Wang dan saat ini aku sedang berada di Eko Medayu dan aku mau bahas-bahas nih tentang literasi keuangan dan juga investasi rumah. Jadi saksikan terus ya. Halo, perkenalkan aku Michelle Wang dan sekarang aku berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Universitas Surabaya jurusan Hukum. Kalau menurut aku pastinya beli rumah dulu dong. Karena kalau misalnya sebelum punya rumah terus udah menikah nanti jadi kayak nggak tenang, dan apalagi kalau misalnya menikah itu kan pasti nanti punya anak dan lain-lain. Kalau misalnya belum punya rumah nanti anaknya ditaruh di mana dong? Kan nggak enak kalau ngontrak pindah-pindah terus. Kalau aku sih mending saving ya, karena kalau traveling itu kan bisa dilakukan di sela-sela dan nggak perlu untuk mengeluarkan biaya yang mahal. Tapi prioritasnya sekarang sih untuk saving biar punya rumah, biar lebih nyaman juga nantinya kalau misalnya sudah punya hunian. Kalau menurut aku generasi milenial ini bisa ngontrak dulu, tapi bisa juga punya rumah dulu. Tergantung yang mana nih, apa udah mau menikah atau masih remaja atau masih kuliah, apalagi masih kerja single, itu menurut aku belum wajib untuk punya rumah. Tapi kalau misalnya sudah mau menikah, otomatis diperlukan banget yang namanya rumah, karena ya balik lagi kalau misalnya berkeluarga itu pastinya bukan sendiri-sendiri, tapi menyangkut kedua belah pihak, apalagi nanti punya anak-anak. Perlu kenyamanan. Mending kalau menurut aku, kalau misalnya masih remaja dan masih belum terlalu belum punya cash yang banyak, lebih baik KPR dulu sih. Apalagi sekarang kan KPR juga punya banyak diskon-diskon juga dari bank. Jadi lebih baik KPR, kadang-kadang juga KPR bisa untuk dialokasikan jadi membeli sewa dan lain-lain. Jadi bisa menghasilkan lagi selain untuk liability. Kalau menurut aku lebih baik kalau misalnya awal-awal rumah satu lantai dulu, tapi kalau misalnya mungkin punya uang yang lebih, bisa pakai rumah yang 2 lantai. Dan karena rumah 2 lantai itu lebih nyaman ya pastinya, karena lebih luas. Kalau aku sih lebih baik landed house. Kenapa? Karena kalau landed house itu dia dari rumahnya sendiri, kita nggak usah bayar servis dan lain-lainnya. Beda dengan apartemen yang setahu saya itu biasanya ada biaya-biaya khusus tambahan untuk servis, charge, terus habis itu dan lain-lainnya. Itu bakal lebih mahal daripada rumah. Apalagi listrik di rumah juga lebih murah daripada listrik di apartemen. Kalau misalnya milenial itu, kalau misalnya mau punya rumah pastinya ketika dia mau menikah pertama, atau dia pingin punya rumah tapi untuk disewakan. Jadi itu untuk aset, bukan untuk liability semata. Jadi lebih baik kalau misalnya generasi milenial itu lebih ke memiliki aset sih, ngumpulin aset aja gitu. Kalau misalnya belum untuk berkeluarga. Kalau generasi milenial, kalau sekarang sih rata-rata mungkin ya, menurut aku di umur 25 sampai 27 sih harusnya mungkin bisa untuk ambil mulai KPR. Tapi kalau ada beberapa pengecualian juga, ada yang umur 30 ke atas itu juga nggak masalah. Karena ya tergantung kapasitas orang-orang masing-masing, dia kepinginnya beli yang seberapa, atau dia kepingin ngumpulin di umur berapa untuk membeli rumah itu. Faktor penting itu pertama harus cari tempat yang strategis.
karena tempat yang strategis itu penting banget supaya kita itu nggak cuman beli rumah aja, tapi kita juga menghemat bensin untuk ke mana-mana gitu. Apalagi cari tempat-tempat yang dekat dengan tempat seperti kantor kita atau sekolah kita atau sekolah anak, karena itu bakal bukan cuma sekedar membeli rumah tapi juga menghemat keperluan kita. Kalau isu resesi, kesulitan beli rumah sih mungkin juga iya sih, tapi aku juga belum tahu sampai sedalam itu. Cuman kalau menurut aku di isu resesi ini di 2023 mungkin kita kencengin pinggang dulu kali ya untuk saving lebih banyak, tapi nanti setelah 2023 diharapkan resesi itu sudah mulai menurun dan kita bisa balik lagi dari saving kita yang sudah kita kumpulin selama 2023, kita bisa beliin untuk keperluan kita untuk aset lagi gitu. Kalau menurut aku lebih mending dikasih 1 miliar sekarang sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita 1 miliar sekarang, kita bisa jadiin itu untuk deposito. Nah, untuk bunga deposito sendiri sekarang kan lumayan tuh 3% atau berapa. Nanti kalian bisa hitung sendiri, 1 miliar itu jauh lebih mending daripada kalian 5 juta per bulan. Tapi kalau misalnya 1 miliar itu kita nggak boleh jadiin itu untuk foya-foya. Kalau misalnya untuk foya-foya langsung ya percuma. Yang penting itu untuk kumpulin aset, tabungan, dan juga saving. Kalau mengatur keuangan gimana ya? Kalau aku sih belum punya tips yang gimana-gimana. Tapi kalau menurut aku lebih baik sekarang itu banyak-banyak menabung karena kita itu masih muda juga ya. Kita perlu eksplor banyak hal, tapi kita nggak boleh terlalu boros. Lebih pentingin untuk belajar literasi tentang keuangan, terus gimana cara kita menabung. Tapi kalau untuk aku biasanya tabungan itu aku sisihin bagi-bagi di setiap rekening, karena untuk pengeluaran itu disendirikan, terus habis gitu untuk tabungan yang benar-benar tidak boleh di otak-atik itu sendirikan, dan untuk tabungan emergency. Jadi penting banget untuk dibagi menjadi 3 bagian.